Oke. Oke, jadi kita hari ini ya. Oh, di sini ada peran pemrograman komputer dalam mendukung komputasi untuk penyelesaian persoalan biomedis. Jadi ini untuk kombio itu kan ada teorinya juga ya. Teorinya diajar Bu Riris biasanya. Terus kalau nggak salah yang untuk semester ini ada Pak Alfian juga dan biasanya Bu Enda nggak. Bu Enda nggak ngajar untuk semester ini. Jadi mungkin Bu Riris sama Pak Alfian ya. Dan untuk perannya itu komputasi untuk apa? Itu sebenarnya untuk pengolahan citra biasanya. Biasanya seperti itu. Jadi nanti kalian akan diajari dasar-dasarnya di sini. Jadi untuk aplikasinya nanti bisa diaplikasikan ke program-program yang lain gitu aja ya. Oke, selanjutnya kita akan pakai Google Colab di sini. Akan ada beberapa hal yang akan kita bahas mengenai pengenalan. Jadi kita akan bahas tentang variabel, konstanta, operator. Jadi kalau variabel ini masih sangat dasar ya. Kalau variabel kayak A, B, C, terus nanti akan disubstitusikan menjadi apa. Konstanta itu adalah konstanta itu sendiri ya. Jadi variabel yang memiliki nilai tetap, operator, plus, minus, kurang, bagi, dan lain sebagainya. Menampilkan informasi di layar. Maksudnya menampilkan informasi di layar itu adalah seperti kalau C++ itu adalah cout. Dan operasi yang lain gitu. Oke, jadi kita tidak perlu install apa-apa ya teman-teman. Kita pakai Google Colab. Kalau saya masukkan di sini. Kalau dari awal kalian cukup ketikkan di Google aja, di browser kalian, Google Colab. Terus ini ada Welcome to Google Colab. Seperti ini. Ini biasanya kalau misalnya belum ada apa-apa, itu cuma ada Welcome to Google Colab aja. Tuh. Tapi nanti kalau misalnya kalian punya notebook yang lain, akan sudah ada seperti ini. Nah, untuk bikin notebook baru, tinggal di sini diklik New Notebook. Nanti kalau ada yang kendala, langsung ini aja ya. Kalau chat kayaknya saya kurang bisa melihat. Kalian kedengaran suara saya nggak sih? Kalau chat kayaknya saya kurang bisa melihat. Jadi langsung open mic aja nggak apa-apa. Jadi di sini ada tulisan Untitled 2. Bisa diganti misalnya modul 1. Tipe YNB ini berarti extensionnya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan dulu. Sudah buka semuanya untuk Google Colab-nya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jadi pertama kita akan belajar tentang variabel. Oh, kalian belum ada modulnya ya? Ya udah nggak apa-apa, besok aja. Besok kalian ada yang ke kampus nggak? Buat ambil modulnya. Oke, pertama variabel ya. Kalau variabel kita tinggal, sebenarnya dia sangat gampang ya. Kalian kedengaran nggak sih kalau saya nggak usah deketin ini? Susah buat ini. Terdengar jelas, Bu. Bentar. Mikrofonnya nggak terlalu. Ya udah, semoga kedengaran. Misalnya kita punya, kita belajar konstanta dulu aja ya, konstanta A. Kita kasih dia nilai 5. Kalau di C++, itu kan, nah ini udah ada, ini ya suggestion-nya ya. Kalau C++ untuk cout, untuk menampilkan itu kan kita cout komennya. Kalau di Python itu cukup pakai print gini. Misalnya kita ini ya, kalau ini udah ada apa itu namanya suggestion seperti ini, kayak ini. Kalau kalian pencet tab itu accept, berarti langsung semuanya ini. Kalau coba kita hapus lagi. Nah, kayak gitu. Nah, terus di sini juga ada yang tanda hashtag ini ya, teman-teman, atau tanda pagar.
Tanda pagar itu adalah komentar atau kalau di C++ itu garis miring. Jadi dalam satu baris setelah tanda pagar itu tidak dikategorikan sebagai coding gitu oleh si Google Colab-nya. Kalau misalnya ini kita tulis bla 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 bla, dia nggak akan jadi coding apa-apa. Atau bisa di sini juga. Misalnya di sini terus kita kasih pagar gini. A adalah bilangan bulat gitu ya misalnya. Terus A ini konstanta pertama misalnya. A konstanta 1 adalah bilangan bulat. Terus kita mau kasih ini lagi keterangan. Jadi biar belajarnya atau recall-nya mudah gitu ya. B adalah konstanta 2. Dia merupakan bilangan bulat juga. Komennya A plus B. Gitu. Nah, untuk running-nya tinggal dipencet ini. Nah, oke. Jadi A itu adalah 5, B itu 10. Begitu. Gampang ya? Lanjut. Sekarang kita belajar variabel. Jadi A itu adalah konstanta, jadi 5 ya dia, B juga 5. Terus misalnya kita bikin variabel lain. Variabel lain itu misalnya C. Adalah A plus B dikali 2 misalnya. Oke, terus print C. Hasilnya 30. Jadi C di sini adalah variabel. Udah ya, gampang ya. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Oke. Terus kita ke tipe data yang lain. Kalau ini tipe datanya kan integer. Lalu misalnya kita mau menuliskan bukan angka tapi huruf gitu ya. Kita bikin variabelnya dulu. Jadi misalnya variabelnya itu adalah teks 1. Dikasih tanda petik. Petiknya boleh petik 2, boleh petik 1 sama aja. Misalnya biomedical engineering. Untuk cout-nya tetap pakai print. Printnya itu bisa ya ini sudah ada ininya ya suggestionnya. Jadi print teks 1. Karena kita di sininya variabelnya itu adalah teks 1 ya. Oke, hasilnya biomedical engineering. Atau cara yang lain itu adalah bisa dituliskan bukan variabelnya, tapi ini ya. Ini sebenarnya seperti kayak kalau C++ itu ketika kalian mau menampilkan sesuatu gitu ya. Maksudnya sesuatu itu apapun yang di dalam tanda petik itu akan dituliskan atau di print literally seperti itu. Jadi walaupun misalnya kalian nggak punya teks 1 bla 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 langsung print biomedical engineering kayak gini, itu dia tetap akan bisa biomedical engineering juga kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Aman semuanya? Insyaallah aman, Bu. Oke, lanjut ya. Terus untuk string juga masih dalam tipe data string. Ini kita ada yang namanya komen atau perintah untuk menggabungkan mereka. Dan cara menggabungkannya itu pakai tanda plus.
Ini misalnya, ini udah ada teks 1. Kita punya teks 2. Universitas Airlangga. Untuk printnya, bisa gini. Jadi teks 1 ditambah. Ini sudah ada ininya ya, sudah ada suggestion-nya. Oke, seperti itu. Jadi nanti yang akan ditampilkan adalah teks 1. Karena yang berada di dalam tanda petik ini adalah spasi ya. Ini sebenarnya spasi. Terus teks 2, berarti hasilnya nanti adalah Biomedical Engineering Universitas Airlangga. Nah, seperti ini. Ada spasinya. Oke, aman? Lanjut ya. Oke. Terus yang kedua, kalau ini digabungkan, kita ada namanya metode slicing. Namanya slicing itu adalah memotong ya. Contohnya itu seperti ini. Print teks. Teks 1, berarti teks 1 itu apa? Biomedical Engineering. Terus kita taruh kurung siku 0/10. Maksudnya 0/10 itu apa? Yang akan diambil itu mulai dari indeks ke 0 sampai mulai dari indeks ke 0 dan 10 karakter awalnya. 10 karakter dari indeks awalnya. Jadi maksudnya gimana? Kalau ini itu dari indeks ke 0 dan teks 1 itu adalah Biomedical Engineering. Biomedical Engineering itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10 karakter ya. Dan dimulai dari indeks ke 0, karakter ke 0. Karakter ke 0 itu B. Karakter ke 0B dan di situ jumlahnya ada 10 karakter. Jadi ini karakter ke berapa dan yang mau diambil ada berapa karakter gitu. Kalau kita run, yang muncul hanya biomedical aja. Misalnya kita ubah dia jadi 13 gitu ya. Yang ditampilkan biomedical N. Kalau di sini kan 10 ya. Spasinya itu karakter ke 11. Terus untuk karakter selanjutnya itu untuk karakter yang ke-13 itu adalah N. Gitu. Jadi itu maksudnya fungsi slicing. Ini slicing ya. Kalau ini penggabungan. Gabungan. Oke. Oke, untuk tipe data string ada yang mau ditanyakan? Sudah? Masih belum ada, Bu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang list ya. Kalau list itu kayak matriks tapi dia matriksnya cuman berapa kali 1 gitu. Jadi cuman satu row aja. Contohnya kita punya A sama dengan 4,0, 5,0, 6,0. Oke, ini kita punya list A. Terus yang komen pertama itu gimana caranya kita menambahkan member dari list A tersebut.
Jadi ini kan membernya atau isinya itu ada 4,0, 5,0, sama 6,0. Misalnya kita mau menambahkan satu list lagi. Itu kita kasih a.append langsung. Nah ini misalnya menambahkan elemen ke list A. Ya boleh gitu. Jadi kita akan menambahkan member baru yaitu 7,0 ke dalam list A ini. Kalau kita print A-nya, maka 7-nya muncul di sana. Begitu. Nah, kalau ini a.append itu dia pasti akan menaruh si member di paling belakang. Karena biasanya member baru memang tempatnya paling belakang gitu ya. Tapi kalau sekarang gimana caranya menyisipkan di antara misalnya 7-nya itu bukan ditaruh di paling belakang. Atau member barunya bukan ditaruh di paling belakang. Tapi dia ditaruh misalnya di tengah-tengah antara member ke 1 sama member kedua. Antara 4 sama 5 kayak gitu. Itu bisa kasih insert dalam kurung posisinya. Jadi kalian mau posisi ke berapa gitu. Saya kan tadi mintanya saya mau di antara 4 sama 5 gitu ya. 4 sama 5. 4 ini posisi 0, 5 ini posisi 1. Kalau misalnya 4 sama 5, antara 4 sama 5 berarti kan dia berada di posisi 1 kan ya. Terus membernya yang baru berapa? Membernya yang baru misalnya ini 3,0. Kalau kita print lagi si A-nya, oke, oke, jadi 3-nya sudah masuk ya teman-teman. Maaf di depan saya ada Catherine, jadi saya agak kedistraksi. Jangan diri. Jadi ini ada 4, tadi kan 1 itu adalah posisinya ya. Jadi ini posisi 0, posisi 1 di mana? Right after 0, jadi tepat setelah 0. Di 4, 3-nya di sini, gitu. Posisi 5-nya, posisi keberapa sekarang? Dia berarti posisi ke-2. Jadi elemen 1, elemen 2, elemen 3. Tapi untuk di sorry. Di Python-nya ini itu elemen ke-0, elemen ke-1, elemen ke-2. Gitu. Jadi 1 merepresentasikan posisi, 3,0 itu adalah elemen barunya. Oke. Ada yang ditanyakan? Sudah? Aman ya? Oke. Komen selanjutnya yang kita pelajari itu adalah iya, ada yang mau disampaikan dulu? Ini aku pencet run terus, nambah-nambah terus gitu. Maksudnya? Aku pencet run-nya lebih dari sekali. Nambah terus 3-nya. Di posisi itu juga. Iya, jadi banyak. 4, Iya, 3, 3, berarti 3, cukup. 3. Berarti cukup sekali aja Andika running-nya. Kalau kita pencet run lagi, coba ya. Saya nggak pernah ini. Oh ya, dia Kalau, nambah lagi ya. Coba kalau kita pencet menghapus, run lagi, nambah lagi. Gitu. Ya, gimana? kalau menghapus gimana? Kita coba kayaknya ada remove atau delete. Ada apa aja nih? Remove, coba ya. Saya juga baru ini. Misalnya remove 3,0. Berarti yang akan di remove adalah elemen 3,0. Kalau kita print, 3,0 yang ini kayaknya yang kehapus ya. Atau kita coba lagi.
Ya, komponen di posisi kedua. Atau jangan. Posisi pertama coba. Oh, nggak bisa. Jadi kayaknya remove-nya itu satu-satu jadinya. Kalau kita remove lagi harusnya tiganya hilang. Iya, gitu. Jadi mirip ya. Remove sama insert. Kalau ini kita insert di sini, kita remove di sini. Bentar, insertnya 2 kali ya misal. Oke, di sini kita remove lagi. Tiganya tinggal 1. Jadi ini sudah ada comment suggestion-nya langsung di sini. A itu artinya listnya itu sendiri. Nah, ini udah ada remove, append, clear, count, expand, index, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya itu adalah gimana caranya menentukan panjang dari list tersebut. Jadi misal kalian memiliki data gitu ya, datanya terus kalian jadikan suatu list. Tapi datanya itu panjang banget. Kalian nggak tahu datanya itu ada berapa elemen di sana. Kita bisa pakai fungsi print, atau bukan fungsi, tapi comment print len. Ah, salah, bentar, apa ini? Kok salah? Betul. Print len. Lo nggak pakai ini print. Oh iya, nggak pakai print teman-teman. Jadi langsung len A. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, saya izin cas laptop dulu. Oke, lanjut. Kode selanjutnya itu adalah untuk apa ini sebentar? Menyisipkan elemen tapi jumlahnya banyak. Kayak tadi Andika. Andika mau menyisipkan 3-nya ada banyak gitu ya, tapi run-nya run terus. Kita bisa langsung sekali run. Oh, ini bukan menambahkan ternyata, tapi memodifikasi. Jadi, modifikasi dari sebentar.
Oke. Dan yang diganti menjadi 2. 2. 2. Maaf, mic-nya masih ke mute. Maaf, maaf, maaf. Jadi kalau tadi yang ini itu adalah untuk udah kedengeran belum? Udah ya? Udah. Tadi saya sama mana? Kalian nggak dengarnya sama? Oh ini ya. Jadi modify elemen di list A itu dari 2, dari elemen kedua sampai elemen keempat. Kalau nggak salah gitu. Jadi elemen kedua itu adalah elemen 0, 1, 2 ya. Berarti 5 diganti ini. Terus 3 diganti ini. Kok 4? Bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. 1, 2, 3, 4. 7-nya masih muncul. Oh, bukan sampai 4, teman-teman. Tapi dari 2 sampai sebelum 4 gitu. Betul nggak sih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4-nya ini ya. Jadi disisipkannya itu di sini. Dari 2 sebelum, karena ini 4-nya kan 7. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 2 itu di sini. 4 itu di sini. Jadi mulai dari 2 dan sebelum elemen keempat, berarti itu elemen ketiga ya, itu akan dimodifikasi menjadi 2. Jadi dia bisa ditambahkan maupun bisa di replace. Maksudnya kalau replace kan ini 5. 5 jadi 2. Terus 6 itu juga jadi 2. Atau sebentar saya kok lupa. Satu, 2, 3, 4, 5. Oh iya betul. Jadi karena kita di sini inputnya itu 3 kali, jadi sebelum elemen keempat itu kita memasukkan semuanya ke sini. Tapi kalau misalnya di sana itu sudah ada tempatnya, dia akan mereplace bilangannya. Gitu. Nyambung nggak dari sini kalian? Atau mau diulangi lagi? Sudah aman? Lanjut. Jam ke 10 itu sampai 16.30. Sudah? Oke, lanjut ya. Sampai berapa sih ini? Ini sampai cukup banyak. Kalian kita bisa lanjut. Eh, bentar, bentar. Salah namanya.
Oke, jadi tadi kita punya list yang kita variabelkan dengan A ya. Dan misalnya kita mau A-nya itu kita ganti dengan variabel lain. Jadi listnya itu bukan lagi bernama A, tapi misalnya kita kasih dia variabel namanya B. Misalnya A itu adalah 4,0, 5,0, sama 6,0. Nah, B yang baru itu adalah A. Kalau misalnya kita mau, jadi A sama B ini interchangeable, teman-teman. Maksudnya dia bisa saling menggantikan. Kalau kita misalnya mau mengganti B, elemen B ke 0, itu adalah 7,0 ya. Terus kita print A, maka 4-nya itu akan tergantikan oleh 7. Gitu. Kalau kita print B, itu harusnya sama aja. Sama ya. Jadi 4 digantikan oleh 7. Begitu. Terus, kalau ini dia kan interchangeable ya, teman-teman. Maksudnya interchangeable itu A sama B itu bisa saling menggantikan. Tapi kalau misalnya kita sekarang bukan saling menggantikan, tapi dia mau mengcopy. Jadi list A itu di copy dengan list yang baru. Maksudnya list A-nya nanti akan ada 2 dengan berbeda variabel gitu maksudnya. Jadi kalau kalian nge-save kayak Microsoft Word itu kayak save as. Kalau ini kan dia interchangeable. Kalau A diganti, B akan mengganti. Kalau B diganti, A otomatis juga ganti juga. Itu komennya pakai begini. Jadi variabel yang baru A. Nah, ini. Jadi ini maksudnya apa? C itu adalah list yang baru. List yang baru itu merupakan copy dari A. A itu yang ini tadi. 7, 5, sama 6. Nah, kalau kita misalnya ini. C yang baru itu bilangan ke 0-nya itu digantikan 8,0. Maka sebelum kita print C ya, kita print A dulu. Print A-nya itu tidak akan ada perubahan. Ya, 7, 5, 6. Tapi kalau kita mau print C, maka dia baru akan menggantikan 7-nya menjadi 8. Itu bedanya. Jadi kalau B sama dengan A aja kayak gini, itu berarti dia saling menggantikan. Bisa saling menggantikan. Tapi kalau C, dia itu nge-copy listnya A. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Nggak ada. Kalau list ini, itu dia bisa kita representasikan juga dengan matriks. Kalau cara menginikan matriksnya gimana? Tinggal seperti biasa, kita taruh kurung siku di sini. Misalnya 1. Nah, ini sudah ada suggestion-nya ya. Oke. Kalau print A, ya udah. Berarti ya memang seperti ini ya. Terus kalau misalnya kita mau
Yang ditampilkan itu bukan semuanya, tapi misalnya second row aja. Oh ini kurang ini. Oke, jadi dia print roll keduanya, roll keduanya itu adalah 456. Jadi yang akan tertuliskan itu adalah 456. Atau kita juga bisa mau menampilkan elemen yang cuma satu elemen aja, itu juga bisa. A ke 6. Elemen 01. Nah, coba sebelum ini ya. Elemen 01, A01 itu kira-kira yang mana? Angka berapa yang akan muncul? Kalau menurut kalian? Sambil cek tes ombak kalian masih di sini atau udah ditinggal tidur? 2. Angka 4. 2, 4, oke. Lagi 2. 2, 2 Bu. oke. 2, ini ya berarti 2. 01. Udah dikunci 2. Kita cek 2, iya betul ya. Oke. Sudah, dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ini ada itunya di sini. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang ini. Tapi untuk yang ini dulu, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu. Kita belajar konstanta, variabel, teks, masih sangat ini ya, masih sangat basic atau masih dasar-dasarnya. Terus slicing, buat list, terakhir kita buat matrix. Ini sih Bu Usi. Iya, Lika. Jadi mau bertanya. Itu kan A-nya tadi kan di-define bilangan baru jadi matriks ya. Itu nilai A yang atas tuh udah nggak bisa kebaca lagi atau gimana? Iya, bacanya yang paling bawah. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Atau biar nggak bingung, sebenarnya kasih variabel baru juga boleh sih. Cuman ininya asiknya Google Colab itu adalah kita tidak perlu install dan dia tidak terlalu nge-crash. Tidak seperti C++ kemarin ya. Oke, sudah ya. Kita akan bahas ini sedikit. Untuk yang ini, operator itu teman-teman, jadi dia sebenarnya untuk operator itu kalian tuliskan dengan bahasa manusia itu tetap bisa. Si si apa namanya? Si Python-nya itu. Jadi A sama dengan A plus B. Tapi untuk apa ya? Ini kan artinya A yang baru itu merupakan A yang lama ditambah B gitu ya. Tapi ini itu rawan untuk nge-crash gitu dia. Jadi daripada kalian apa ya, ini biasanya akan ada di fungsi looping ya teman-teman. Jadi kalau kalian ngeloop terus, jadi A yang baru itu adalah A yang lama ditambah B. Terus A yang baru kedua berarti misalnya A0, A1 itu sama dengan A0 tambah B. Terus A1 sama dengan A1. A2 maksudnya A2 sama dengan A1 ditambah B dan lain sebagainya. Nah, itu cara menuliskannya ini. Begitupun dengan subtraction. Jadi ini gampangannya ya. A yang baru itu merupakan A yang lama ditambah dengan B gitu.
Kalau yang ini berarti A yang baru merupakan A yang lama dikurangi B. Dan seterusnya. Terus ini untuk comparison. Ini mirip dengan C++ kemarin. Dan ini juga mirip kan ya dengan C++ kemarin. Jadi bukan suatu hal yang baru. Mungkin yang berbeda dengan C++ itu adalah ini ya, exponentiation ya. Modularnya sama. Oke, begitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Oke, kalau sudah. Ini masih akan ada beberapa lanjutan yang tadi ya. Jadi tadi itu adalah basicnya. Untuk lanjutannya, ini kalian bisa pelajari sendiri. Dan terakhir untuk dari terakhir nanti untuk ininya akan ada ini tasnya ya. Jadi jangan lupa oke, Wah. Jadi untuk ininya untuk tas terakhirnya, final tasnya untuk bab ini ya, itu ada di paling bawah nanti. Yang di chapter 1 Introduction to Python. Jadi ini ada 2 tas. Gitu. Jadi yang kalian laporkan itu apa? Yang kalian laporkan adalah yang kita lakukan di sini tadi. Terus hasil belajar mandiri kalian tentang yang ini. Di sini ada, ini sangat mirip dengan C++ ya. Jadi ada conditionalnya if else sama else-nya. Lalu ada loops di sini. Setelah itu ada, oh ini cara memanggil modul ya. Terus udah itu aja sih kayaknya. Ini bisa dipelajari sendiri dan dicoba-coba sendiri lagi nanti ya. Selesai itu ada tugasnya. Jadi jangan lupa kerjakan tugasnya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Nggak ada? Aku nggak ngerti. Ya? Bu sih. Mm-mm. Jadi yang hasil belajar tuh dikodingin juga, Bu. Hasil belajar itu kalian taruh di, kalau kita lihat strukturnya tadi kan, tadi struktur. Oke, jadi di sini kan ada source code-nya. Source code-nya itu berarti yang tadi itu. Terus resultnya seperti apa. Nah, hasil belajar mandiri kalian bisa ditaruh di sini berarti. Source code, result, sama discussion, sama analysis. Jadi maksudnya kalian coba-coba sendiri juga. Jadi kan kalau belajar kombio kan nggak mungkin kalian cuma baca doang ya. Pasti akan ada kalian taruh di mana tuh namanya? Di Google Colab-nya. Nah, itu code-nya kalian screenshot jadi source code. Atau kalian copy juga boleh. Terus resultnya seperti apa? Di screenshot juga. Discussion sama analisis berarti bukan cuma yang kita lakukan di kelas, tapi juga hasil mandiri kalian ditulis juga di situ. Final task-nya cuman kerjakan aja, tidak perlu dijelaskan, nggak apa-apa. Tapi kalau dijelaskan akan lebih baik juga sih sebenarnya. Begitu. Dan Baik, Bu menghindari, sih. Makasih. sama-sama, menghindari plagiarism juga ya. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini Amel sama Alvina lagi satu device. Oke, baik.
pada saat Iya, Bu. partisipasi Alvina, yang kedua. Mm-mm. laptopnya rusak. Oh Iya, iya, Bu, layar laptop saya pecah. atau bisa pakai komputer di lab juga bisa kok ternyata Alvina, Oh iya, Bu. sambil menunggu laptopnya mungkin. Ya, terima kasih banyak, Bu, informasinya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman untuk praktikumnya? Sudah? Isi, Bu. Iya, Dika. Berarti ini nggak usah pakai dasar teori ya? Dasar teori tetap. Oh, dasar teori tetap. Ini nih, ini nih. Ada kan? Literatur review. Oh, oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Tapi memang nanti dia masuknya ada completeness of report ya. Jadi nanti bisa dilihat kayak kalian memprioritaskan yang mana gitu. Karena completeness of report itu ada nilainya, cuman dia tidak setinggi source code result sama discussion. Pun final test. Gitu. Iya, Faiz, gimana? Untuk soft filenya ini untuk filenya ini apakah menunggu buku yang tadi untuk dibeli atau bisa diakses secara soft file? Nanti saya tanyakan dulu ya, biasanya seperti apa. Ini. Untuk Oke, baik. model. Terima kasih. Sama-sama. Kalau bisa saya taruh hebat, nanti saya taruh hebat. Ada lagi teman-teman? Untuk minggu depan sudah bisa offline ya kalian? Dan nggak ada kelas hybrid. Jadi kalau offline, offline semua. Bisa ya? Sama jangan lupa tunjuk satu komting untuk kombionya. Oke, kalau gitu terima kasih karena tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri kelasnya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima Sama-sama. kasih. Terima kasih banyak, Bu Sri.